Bismillahirrahmanirrahim. Melakukan suatu perkara yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya? Bid'ah. Yang mengatakan bid'ah itu lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan pertama kali bid'ah itu lebih dari 14 abad yang lalu, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan para sahabat, bukan para ulama, bukan para kiai, bukan para tuan guru, bukan para ustadz, bukan para dai. Yang mengatakan kalimat bid'ah pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak menuding Nabi SAW suka membid'ahkan? Padahal itu kalimat dari Nabi SAW, bukan kalimat yang dibuat-buat sekarang. Bahwasanya setiap melakukan perkara yang tidak ada contohnya adalah bid'ah. Apa saja perkara yang tidak ada dalilnya yang dinamakan itu ibadah. Bedakan ibadah dengan adat kebiasaan di luar ibadah atau wasilah-wasilah. Ya. Makanya ada para dai yang sok jadi dai, yang tidak mengerti hukum agama, yang memukul rata bahwasanya bid'ah itu apa saja yang tidak ada di zaman Nabi. Akhirnya nggak boleh ceramah pakai mikrofon, nggak boleh pakai HP, nggak boleh pakai ini. Ini orang paling bodoh di muka bumi. Karena kita harus tahu definisi bid'ah itu bagaimana. Bid'ah itu sebagaimana dalam sebagian riwayat disebutkan kullu bid'atin fid din, dalam agama. Yang dinamakan agama, yang dinamakan perbuatan ibadah, itu bid'ahnya. Adapun wasilah, Nabi SAW tidak pernah menjelaskan tentang wasilah. Apapun wasilahnya. Karena mikrofon, HP dan seterusnya ini wasilah. Alat. Tidak ada kaitannya dengan ibadah. Yang ada kaitannya dengan ibadah itu misalnya kita takbir, Allahu Akbar, letakkan tangan di atas kepala. Bid'ah enggak? Kaitan dengan ibadah enggak? Kaitan dengan ibadah. Ya. Kalau ada orang letakkan tangan, ya, bersedekap di atas kepalanya, apa hukumnya? Bid'ah. Ini kaitan dengan ibadah. Walaupun ini hukumnya apa? Sunnah ini, bukan yang wajib. Jangan sampai kita karena ada orang yang letakkan tangannya di bawah pusar, ini dikatakan ini bid'ah. Padahal Imam Abu Hanifah berpendapat meletakkan tangan itu harus di bawah, di bawah pusar. Kalau Imam Syafi'i itu di atasnya sedikit, di perut ini. Imam Ahmad di atas. Imam Malik dia lepaskan ke bawah. Di pendapat beliau diluruskan ke bawah. Jadi enggak semata-mata bahwasanya oh ini luruskan. Kalau antum misalnya ke Saudi, ketemu misalnya orang-orang Afrika misalnya sholat, luruskan tangannya ke bawah. Kemudian kita tuduh oh ini Syiah ini. Enggak. Mereka berpendapat dengan mazhabnya siapa? Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik rahimahullahu taala. Karena hukum meletakkan tangan ini sendiri apa? Termasuk sunnah. Sunnah apa? Hah. Sunnah dalam sholat terbagi berapa? La haula wala quwwata illa billah. Ini sudah sering ini. Sunnah dalam sholat terbagi menjadi dua. Sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Ucapan dan perbuatan. Ini perbuatan. Sunnah qauliyah misalnya doa istiftah, membaca amin. Ini sunnah qauliyah. Membaca surah setelah Al-Fatihah, membaca lebih dari satu tasbih atau zikir ruku dan sujud, itu sunnah qauliyah. Sedangkan fi'liyah seperti mengangkat tangan harus sejajar pundak atau sejajar telinga misalnya, itu sunnah fi'liyah. Jangan sampai perkara-perkara sunnah terkadang kita menghukumi ini mubtadi' misalnya. Tidak benar. Ini sunnah, hukumnya sunnah. Ya. Kalau bukan termasuk rukun, syarat, wajib, maka itu sunnah. Ya. Maka oleh sebab itu, ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, mengada-ada dalam suatu urusan agama yang berkaitan dengan agama
artinya ibadah kita, tata cara ibadah dan yang semisalnya, itu yang dinamakan bid'ah. Tidak ada kaitannya dengan wasilah. Tidak ada kaitannya.